Raja Tentara Bayaran. Bab 75. Benar saja, sebelum Shen Lian dapat mencapai mata-mata negara kepulauan itu, dia diusir oleh mata-mata negara kepulauan itu dan jatuh dengan keras ke pelat besi kabin, menyebabkan penyok yang mengerikan pada pelat besi tersebut. Jika orang normal melihat pemandangan seperti itu, mereka pasti ketakutan setengah mati. Kalian pasti tahu kalau plat besi yang ada di kabin adalah plat baja dengan ketebalan hampir 2 cm. Orang seperti apa yang bisa membuat pelat baja semacam ini berubah jenis kelamin? Haha, tidak terlalu buruk juga. Perlahan meluruskan tubuhnya dari depresi, Shen Lian memuntahkan darah di tenggorokannya, lalu berkata dengan tenang. Meskipun dia mengatakan ini, Shen Lian sebenarnya tahu lebih baik daripada siapapun bahwa jika dia tidak dilindungi oleh baju besi pedang terbang, tendangan tadi pasti akan mengakibatkan kematian dengan satu pukulan. Huff, beraninya kamu berbicara begitu kasar. Meskipun mata-mata pulau yang gagal membunuh Shen Lian dengan satu pukulan terkejut, dia tidak khawatir karena sekarang di matanya, Shen Lian tidak lagi menjadi ancaman, tetapi Wu Yilian tidak lagi menjadi masalah, dan dia punya cukup waktu untuk membunuhnya. Shen Lian dibunuh, dan kemudian wanita di sana ditangani. Wah, kuharap mulutmu bisa keras sekali saat kamu turun ke sana. Perlahan berjalan di depan Shen Lian, mata-mata pulau itu mengatakan sesuatu dan kemudian mengangkat kakinya, ingin mengakhiri hidup Shen Lian. Kebetulan saat ini, situasi pertempuran di pihak Wu Yilian membaik. Mengetahui bahwa Shen Lian dalam bahaya, dia mengambil kesempatan itu dan menendang lawannya menjauh dengan satu tendangan, terbang lurus ke arah Shen Lian. Mata-mata negara kepulauan yang berdiri di depan Shen Lian segera menyadari berita itu. Dia berbalik dan harus berhenti membunuh Shen Lian, dan mengulurkan tangan untuk menangkap temannya. Meski begitu, situasi di lapangan saat ini tidak optimis. Shen Lian tidak lagi memiliki kemampuan bertarung saat ini, dan Wu Yilian juga menghabiskan banyak energi internal setelah bertarung. Sekarang dia harus menghadapi sendiri dua mata-mata yang lebih kuat dari negara kepulauan. Apa sebenarnya yang kamu bawa? Mengetahui bahwa pria itu telah memakan pil potensial, Wu Yilian sudah bereaksi. Anda harus tahu bahwa bagi seorang pejuang, menelan pil potensial bukanlah tugas yang mudah. Seringkali, para pejuang tidak takut mati, tetapi itu tidak mudah untuk mengubah diri mereka menjadi orang yang tidak berguna. Atau tidak mampu membuat kemajuan apapun selama sisa hidupmu, itu lebih mengerikan daripada kematian. Selain itu, meskipun dua mata-mata negara kepulauan tadi memiliki peluang kecil untuk memenangkan pertempuran dengan Wu Yilian, sangat mudah untuk melarikan diri. Namun, mereka tidak melakukannya, sebaliknya, mereka memilih untuk menelan pil potensial tanpa ragu-ragu begitu bertekadnya. Itu hanya menunjukkan bahwa barang-barang yang ada di kapal itu tidak sesederhana peninggalan budaya biasa. Huff. Kamu tidak perlu tahu apa itu lagi. Menderita saja kematian. Mata-mata negara kepulauan yang telah menelan pil potensial tersebut jelas tidak ingin membuang waktu lagi dengan Wu Yilian. Mereka mengatakan sesuatu dan langsung menghampiri Wu Yilian. Prioritasnya sekarang adalah memindahkan barang-barang itu. Melihat mata-mata negara pulau yang agresif, Wu Yilian mengerutkan kening. Shen Lian terluka parah saat ini, dan dia juga termakan. Dia tidak memiliki peluang untuk menang melawan mata-mata negara pulau yang telah meminum pil potensial, tetapi masalahnya adalah ini kapal pasti sangat penting. Wu Yilian sedikit ragu apakah akan melawan atau melarikan diri. Mungkin melihat ekspresi ragu-ragu Wu Yilian, Shen Lian berdiri tegak dan memberinya tatapan tegas, yang membuat Wu Yilian segera tenang. Shen Lian, yang sedang menjalankan misi untuk pertama kalinya dan sudah terluka parah, bahkan jika Lian Du punya tekad seperti itu, bagaimana dia, sebagai anggota resmi Divisi Keamanan Nasional 9, bisa tertinggal? Tanpa memikirkannya, Wu Yilian mengangkat pedang di tangannya dan berkonsentrasi melawan mata-mata negara kepulauan itu. Shen Lian yang cerdas melirik mata-mata lain yang berbaring miring dan tidak berniat naik dan menyelesaikan serangan, karena sorot mata Wu Yilian barusan memberitahunya bahwa Wu Yilian tidak yakin akan menang, bahkan jika dia membunuhnya. Bahaya tersembunyi ini mungkin tidak mengubah hasil akhirnya. Sebagai perbandingan, Shen Lian memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan. Setelah melirik kedua orang dalam pertempuran sengit, Shen Lian mempertahankan sedikit energi batinnya dan diam-diam memasuki kabin. Karena mata-mata kedua pulau itu sangat menghargai barang-barang di kapal, Shen Lian sebaiknya mendapatkan barang-barang itu terlebih dahulu. Tidak peduli apapun itu, Shen Lian tidak bisa membiarkan mereka berhasil bahkan jika mereka menghancurkan barang-barang itu pada akhirnya. Bagaimanapun, Wu Yilian dan saya sudah berada dalam situasi yang buruk hari ini. Orang-orang meninggal,
dan pada akhirnya mereka diminta untuk memindahkan barang-barang itu. Memanfaatkan kekacauan tersebut, Shen Lian masuk ke dalam kabin, turun ke bawah, dan akhirnya menemukan sebuah kotak kayu besar. Tanpa mengeluarkan banyak tenaga, Shen Lian membuka kotak kayu itu. Setelah melihat isinya di dalamnya, Shen Lian sedikit bingung sejenak. Saya melihat patung Buddha di dalam kotak kayu, bentuknya sederhana dan ekspresi damai. Tampak seperti peninggalan budaya sungguhan, Shen Lian, yang awalnya mengira itu adalah sesuatu yang lain, juga pusing saat ini dia dan Wu Yilian terlalu memikirkan penampilan kedua orang ini. Hanya kebetulan, setelah ragu-ragu sejenak, Shen Lian menolak gagasan itu. Mustahil. Kalau memang hanya peninggalan budaya sederhana, mustahil dua master seperti itu muncul di sini saat ini. Meski saya belum mengalaminya secara pribadi, kabar bahwa mata-mata negeri kepulauan ini punya waktu terlalu lama untuk diambil merawat diri sendiri pasti tidak salah. Dalam hal ini, mereka dapat memisahkan dua ahli untuk mengawal mereka, yang tentunya merupakan sesuatu yang luar biasa. Faktanya, sejak pertempuran mencapai titik ini, bahkan Shen Lian, yang tidak mengetahui efek samping dari pil potensial, dapat melihat bahwa kedua mata-mata pulau ini tidak hanya mencoba menyelinap dan melarikan diri yang ingin melarikan diri. Bagaimana kamu bisa memilih untuk bertarung dalam keadaan seperti itu? Dan sikap mereka begitu tegas, pasti ada alasan kenapa mereka harus bertarung, dan alasan tersebut niscaya adalah isi dari kotak kayu tersebut. Menjangkau untuk mengangkat patung Buddha, Shen Lian mulai melihat benda itu dengan hati-hati. Ini barang antik. Meskipun dia bukan ahli dan tidak tahu umur barang ini, Shen Lian masih tahu bahwa itu bukan barang antik. Patung Buddha ini tingginya sekitar setengah meter ketika berdiri, berwarna emas dan memiliki kesan perubahan hidup di matanya. Setelah belajar untuk waktu yang lama, Shen Lian tidak dapat menemukan hal lain selain memastikan bahwa ini adalah peninggalan budaya. Dia juga mengobrak-abrik kotak kayu untuk melihat apakah ada interlayar objek. Karena dia tidak bisa mempelajarinya, Shen Lian berhenti mempelajarinya. Setelah memikirkannya, dia meninju patung Buddha. Bab 76. Mengikuti gerakan Shen Lian, patung Buddha itu pecah berkeping-keping. Shen Lian, yang awalnya ingin berbalik dan pergi, melihat sesuatu menggelinding dari sisa pecahan patung Buddha dari sudut matanya. Adegan ini membuat Shen Lian menghentikan gerakannya. Shen Lian, yang sudah ragu, dengan cepat menundukkan kepalanya untuk mengamati. Setelah menyingkirkan puing-puing, Shen Lian melihat sepotong brokat kuning dan sebuah kotak kayu kecil sederhana. Ada kata-kata yang tertulis di Huang Jin. Shen Lian melihatnya dan melihat bahwa itu adalah karakter Tiongkok kuno. Shen Lian tidak dapat mengenalinya dengan jelas. Arti umum sepertinya adalah sebuah buku tentang kekuatan batin dan keterampilan mental atau semacamnya. Isi kotak kayu kecil itu juga semakin membingungkan Shen Lian. Isinya adalah benda kecil seperti peluru. Kotak kayu itu juga ditulis dalam aksara Tiongkok kuno, dan sepertinya disebut Dahuan Dan. Dahuan Dan ini seukuran ibu jari, dan semuanya berwarna hitam dan hijau. Baunya harum tajam, Shen Lian belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Memikirkan pil yang diambil oleh mata-mata negara pulau di luar, Shen Lian tiba-tiba berpikir, apakah ini sama dengan yang itu? Tidak, itu bisa melindungi mereka bahkan jika mereka meminum ramuan semacam itu. Dahuan Dan ini pasti lebih kuat dari obatnya, bukan? Memikirkan hal ini, Shen Lian berhenti memikirkannya. Tidak peduli apa, dia dan Wu Yilian berada dalam bahaya sekarang, dan kedua hal ini adalah mata-mata negara pulau yang mencoba yang terbaik untuk menjauhkan mereka dari Tiongkok mereka sendiri. Akankah itu kuat di tangan mereka? Bahkan jika itu racun, Shen Lian akan mengakuinya. Shen Lian menelan ramuan seukuran ibu jari dalam satu tegukan, dan setelah memikirkannya, rasanya cukup enak, tetapi dia sepertinya tidak merasakan apapun di tubuhnya. Dia berpikir dalam hati bahwa mata-mata negara pulau itu baru saja mengambil ramuan itu dan dengan cepat menjadi lebih kuat, dan dia tidak merasakan reaksinya untuk waktu yang lama. Meskipun dia bingung, Shen Lian tidak tahu apa-apa. Setelah memikirkannya, dia mulai mempelajari potongan brokat kuning itu, bertanya-tanya apakah akan menghancurkannya. Saat dia hendak mengambil tindakan, Shen Lian tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berjalan keluar kabin dengan sapu tangan brokat ini. Karena sapu tangan brokat ini adalah sesuatu yang sangat mereka hargai, bukankah lebih baik bagi Shen Lian untuk menggunakannya sebagai ancaman untuk membuat mereka menggunakannya sebagai senjata? Berhenti. Begitu dia keluar, Shen Lian melihat bahwa Wu Yilian berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam pertarungan dengan mata-mata negara kepulauan itu. Dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Wu Yilian,
yang tidak dalam kondisi penuh, sebenarnya hanya sepotong lebih baik dari mata-mata negara kepulauan. Namun kini mata-mata negara kepulauan tidak hanya dalam kondisi penuh, bahkan sudah tren semakin kuat dengan setiap kemunduran membuat Wu Yilian hampir mustahil untuk menang. Tapi teriakan marah Shen Lian tidak berpengaruh sama sekali. Awalnya, dia membayar harga yang begitu tinggi dan akhirnya menang. Bagaimana dia bisa berhenti sekarang jika Anda memintanya? Apalagi Wu Yilian telah ditindas dan akan segera dikalahkan. Jika kamu tidak berhenti, aku akan menghancurkan isi patung Buddha itu. Melihat mata-mata negara pulau itu mengabaikannya sama sekali, Shen Lian mengulurkan tangan dan mengangkat Huang Jin dan berteriak lagi. Kali ini, mata-mata negara kepulauan itu berhenti dan melihat barang-barang di tangan Shen Lian, tampak ragu-ragu sejenak. Faktanya, mata-mata kedua negara pulau itu tidak tahu apa yang mereka bawa kali ini. Mereka baru saja mendapat perintah kematian dan harus menyelesaikan misinya dengan segala cara. Sekarang mereka mendengar Shen Lian mengatakan bahwa ada sesuatu di dalam patung Buddha, mata-mata negara kepulauan itu sendiri tidak bisa lagi acuh tak acuh. Apa itu yang ada di tanganmu? Mata-mata negara pulau yang berhenti memandang Shen Lian bertanya. Karena pemberhentiannya, Wu Yilian akhirnya mendapat kesempatan untuk bernapas dan mendarat di sebelah Shen Lian. Wu Yilian menatap mata-mata negara pulau itu dengan ekspresi waspada. Saya tidak tahu apa itu, tapi itu diambil dari patung Buddha. Shen Lian tidak menyembunyikan apapun, dan berbicara terus terang tentang asal-usul Huang Jin. Bagi orang-orang di dunia seni bela diri seperti Shen Lian dan mata-mata negara kepulauan, benda ini dapat hancur berkeping-keping dalam sekejap mata-mata negara tidak berani bertindak gegabah. Hah! Kalau hancur, hancur. Setelah ragu-ragu beberapa saat, mata-mata pulau itu tiba-tiba merasakan kekuatan obat di tubuhnya mulai memudar, dan dia langsung menyesalinya. Bagi mata-mata negara kepulauan, semua situasi yang menguntungkan saat ini adalah karena efek dari pil potensial. Jika potensinya hilang, apalagi menyelesaikan misinya, bahkan dua orang di depannya pun tidak dapat dipertahankan. Setelah mengatakan itu, mata-mata negara kepulauan itu sekali lagi menunjukkan keahliannya sendiri, berpura-pura melawan Shen Lian dan yang lainnya sampai mati. Tunggu. Melihat mata-mata negara pulau itu ingin bertarung, Shen Lian segera berteriak. Apakah kamu bercanda? Jika kita benar-benar ingin bertarung, itu hanya akan berakhir dengan kehancuran bersama. Mata-mata negara pulau di depannya jelas tidak tahu apa-apa tentang Great Return Pill. Sulit bagi Shen Lian untuk mengatakan mana yang lebih penting, Huang Jin atau Great Return Pill, tetapi karena semuanya sudah tidak lengkap, Shen Lian tidak perlu bertarung sampai mati dengan mata-mata negara pulau. Huff. Bukankah tadi kamu cukup tangguh, tapi sekarang kamu takut? Mata-mata pulau itu bertanya dengan nada menghina. Orang di atas sepertinya sangat menghargai hal ini. Sekalipun misinya mungkin gagal hari ini, dia tidak yakin apa konsekuensinya jika dia menghancurkannya. Bagaimana jika hal itu menimbulkan konsekuensi bagi organisasi karena keputusannya tidak dapat diperbaiki, dan mata-mata negara kepulauan itu tidak dapat beristirahat dengan tenang sampai mereka meninggal. Ayo kita selesaikan. Jika tidak berhasil, aku akan memberimu barangnya dan kamu melepaskan kami. Bagaimana? Shen Lian berpikir sejenak dan berkata bahwa dia sebenarnya ingin mendiskusikannya dengan Wu Yilian. Akan lebih baik jika dia membiarkan dia mengevaluasi nilai benda ini. Huff. 1 menit. Mendengar kata-kata Shen Lian, mata-mata negara kepulauan itu pertama-tama bersenandung dengan marah, dan kemudian menyetujuinya dengan sangat jujur. Tidak lagi memperhatikan mata-mata negara kepulauan itu, Shen Lian menyerahkan Huang Jin kepada Wu Yilian. Dengar, tahukah kamu apa ini? Sambil menjaga mata-mata negara pulau itu, Wu Yilian mengambil Huang Jin dan setelah melihat sekilas, dia mengembalikan Huang Jin ke Shen Lian. Aku tidak kenal dia. Jika tidak berhasil, berikan saja padanya. Benar-benar tidak ada gunanya kehilangan nyawamu demi sepotong kain seperti itu. Setelah mengatakan itu, Wu Yilian menatap Shen Lian dengan penuh arti. Setelah menerima tatapan mata Wu Yilian, Shen Lian segera mengerti. Tampaknya Wu Yilian mengetahui hal ini, dan itu jelas tidak terlalu berharga. Benar. Bagaimana pendapatmu tentang yang ada di depanku? Aku akan memberimu barangnya lalu kita pergi. Shen Lian, yang mengetahuinya dengan baik, mengambil sapu tangan brokat di tangannya lagi, dan kemudian bertanya kepada mata-mata negara pulau itu, wajahnya tetap tenang, tetapi hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Sekarang tampaknya yang paling berharga di sini adalah Great Return Pill, tetapi tidak masalah sekarang, Great Return Pill telah saya telan sendiri. Adapun potongan brokat kuning ini, kecuali usianya,
seharusnya tidak ada apapun nilainya sangat tinggi, kesepakatan ini sangat bagus. Bersambung,